peneliti dari PSKP di Departemen Pertahanan dan Keamanan. Kebetulan kali ini kami menyelenggarakan sebuah webinar bertajuk Peace Talk antara pemerintah Afghanistan dan Taliban, akankah peperangan berakhir? Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman seluruh peserta webinar kali ini, dan juga tidak lupa kami mengucapkan salam hormat kepada Pak Yon Mahmudi sebagai pembicara pada webinar kali ini, juga kepada Budina Yuswaiman, sekaligus kepada Pak Efriza sebagai Direktur Eksekutif dari Pusat Studi Keamanan dan Pembangunan. Untuk itu tidak lupa kami akan segera menuju kepada teknis pada webinar kali ini. Kebetulan webinar kali ini kita menyelenggarakan dua tema, yaitu adalah kita akan mereview secara karakteristik konflik Afghanistan, dan juga kita akan membahas mengenai dinamika geopolitik, peace talk, dan bagaimana perdamaian Afghanistan pasca peace talk kemarin. Nah, untuk itu sebelum kita berlanjut kepada acara selanjutnya, terlebih dahulu kita akan membacakan beberapa tata tertib yang mungkin bisa dipatuhi dan bisa jadi konsesi bersama pada webinar kali ini. Yang pertama, selama webinar berlangsung, peserta dapat mengaktifkan ataupun menonaktifkan video. Nah, selama webinar berlangsung, peserta tidak diperbolehkan mengaktifkan mikrofon untuk menghindari suara-suara yang dapat mengganggu, kecuali jika sudah memperoleh izin dari moderator. Ketiga, selama webinar berlangsung, peserta tidak diperbolehkan menampilkan file apapun di ruang meeting. Hanya pembicara dan operator yang diizinkan menampilkan file di ruang meeting. Host juga berhak mengeluarkan peserta dari ruang meeting jika menampilkan file tanpa izin moderator atau host. Kemudian peserta yang sudah hadir wajib mengisi daftar hadir atau presensi melalui tautan yang akan dibagikan oleh panitia di kolom chat saat webinar berlangsung. Dan yang terakhir, peserta hanya diperbolehkan untuk berbicara selama webinar berlangsung melalui kolom chat ataupun nanti jika memang ada waktu tersendiri dipersiapkan oleh moderator. Baik, tidak usah lama-lama, kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni ada opening statement dari Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan oleh Bapak Efriza. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk MC Ayu Riza dari Asisten Peneliti Departemen Keamanan dan Pertahanan PSKP. Hari ini, siang ini, saya akan memberikan kata sambutan, dan sebelumnya saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya kita panjatkan segala puji bagi Allah atau Tuhan yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia, sehingga siang hari ini kita dapat berkumpul bersama. Sebelumnya, tentunya saya ingin menyapa para narasumber yang telah hadir dan telah meluangkan waktunya. Terima kasih sebelumnya, yaitu Ibu Dina Y. Sulaiman, pengamat geopolitik dan founder Indonesia Center of Middle East Studies. Salam Ibu dari saya, Bapak Yon Mahmudi, pendiri Inmind Institute dan Kepala Postgraduate Program of the Middle Eastern and Islamic Studies dari Universitas Indonesia. Salam Pak. Begitu pula ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Zizilia dari Manajer Departemen Politik Internasional PSKP, dan juga kepada kawan-kawan semua. Nanti kita akan dipandu oleh Z sebagai moderator kita. Untuk tamu undangan dan rekan PSKP, terima kasih yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk hadir di acara ini. Kita hari ini akan membahas tentang peace talks, pemerintah Afghanistan Taliban, akankah peperangan berakhir? Hadirin sekalian, kita telah pahami semenjak kejadian 9 September atau 9/11 di Amerika Serikat, isu terorisme mulai diperhatikan oleh pemerintah AS. Bahkan saat itu pemerintah dan masyarakat AS pun marah. Mereka menyuruhkan
pemberantasan terorisme yang mengancam stabilitas nasional negara. Hal ini dimulai dengan seruan Presiden Bush saat itu, dan pada akhirnya invasi ini diikuti pula oleh para sekutu dari Amerika Serikat seperti Inggris dan Prancis. Hadirin yang saya hormati, invasi ini kita ketahui masih terjadi hingga saat ini. Konflik yang terus bereskalasi dan perdamaian yang sulit dicapai disebabkan oleh ketidakpercayaan kepada pemerintah Afghanistan yang mendapatkan intervensi dari Amerika Serikat. Akibatnya, banyak usaha dialog dan inisiasi yang dilakukan oleh NATO dan AS gagal di tengah jalan. Para hadirin yang saya hormati, setelah 18 tahun konflik antara pemerintahan AS dan pihak teroris terjadi, akhirnya Februari 2020, Amerika Serikat dan Taliban menandatangani perjanjian perdamaian untuk mengakhiri peperangan yang telah berlangsung selama waktu tersebut. Perjanjian tersebut diantaranya, yang pertama, tentunya AS akan mengurangi pasukannya di Afghanistan dari yang 1.200 menjadi 8.600 tentara. Yang kedua, sekutu juga menarik pasukannya secara proporsional. Kesepakatan itu juga memfasilitasi kepentingan pertukaran tahanan. Sekitar 5.000 tahanan Taliban dan 1.000 tahanan pasukan keamanan Afghanistan dipertukarkan. Itulah yang diharapkan. Dan pertukaran terakhir, kalau kita baca datanya, yaitu 3 September tahun 2020, 400 tahanan dibebaskan, yaitu tahanan Taliban, dan itu adalah tahanan terakhir. Selain itu, AS juga mencabut sanksi terhadap Taliban dan bekerja sama dengan PBB untuk mencabut sanksi terpisah terhadap kelompok tersebut. Para hadirin yang saya hormati, tak hanya itu, 12 September 2020, pemerintah Afghanistan dan Taliban memulai pembicaraan langsung pertama mereka untuk mengakhiri pertempuran. Negosiasi merupakan sebuah negosiasi yang ditengahi oleh AS. Jadi sekali lagi, negosiasi ini ditengahi oleh AS sebagai bagian dari rencana untuk menarik diri dari perang yang terpanjang di masa setelah 7/11 itu sendiri. Banyak pihak yang menaruh harapan terhadap dialog tersebut dan berharap akan tercapainya perdamaian dari peperangan di Afghanistan. Banyak pihak menaruh harapan dialog untuk mencapai perdamaian sekali lagi dan peperangan di Afghanistan yang telah melelahkan tersebut. Namun kelompok perempuan, bahkan juga media memiliki kekhawatiran tersendiri bahwa dialog tersebut akan berpotensi mengancam kebebasan dan pemenuhan hak asasi manusia. Seperti apa sih gambarannya situasi peperangan tersebut, situasi perjanjian, situasi usaha perdamaian tersebut? Tentunya inilah yang akan kita saksikan, yang akan kita dapatkan dari webinar kali ini. Para hadirin sekalian yang saya hormati, sekali lagi berangkat dari Peace Talk tersebut, PSKP atau Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan berinisiatif untuk mengadakan webinar yang berjudul Peace Talks Pemerintah Afghanistan Taliban, akankah peperangan berakhir? Ini adalah sebagai bagian dari webinar PSKP yang ke-16. Untuk memperingkas waktu, saya mengakhiri kata sambutan ini dan selamat berdiskursus siang hari ini, dan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah hadir dan kepada penyelenggara. Dan saya kembalikan kepada MC, yaitu Ayu Rigza. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan saya dalam menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Efriza. Untuk acara selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan atau diskusi pada siang hari ini yang kemudian akan dimoderatori oleh Mbak Zizilia Yusuf. Beliau adalah salah satu peneliti di PSKP juga dan membawahi Departemen Politik Internasional. Beliau juga merupakan mahasiswa di Universitas Katolik Parahyangan.
Baik, kepada Mbak Zizilia, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Reksa atas pembukaannya dan terima kasih juga Pak Efriza atas kata sambutannya. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Cecilia, bisa dipanggil juga dengan Z, dan saya akan menjadi moderator pada webinar hari ini mengenai peace talk pemerintah Afghanistan dan Taliban. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang ke peserta dan pembicara pada hari ini. Bu Dina, selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat? Baik. Bapak Yo, selamat siang. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Oke, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari pembicara, saya ingin mengingatkan kepada peserta, bagi yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, underscore asal institusi, dan underscore pertanyaannya. Kalau begitu langsung saja kita mendengar pembicara pertama kita, yaitu Bapak Yon. Saat ini beliau merupakan Kepala Penelitian dan Pengembangan di The Center for Middle East and Islamic Studies di Universitas Indonesia, dosen Arabic Studies, dan Kepala Program S2 untuk Middle East and Islamic Studies School of Strategic and Global Studies di Universitas Indonesia. Beliau seringkali menjadi presenter di International Conference dan aktif menulis buku serta artikel. Beberapa judul buku dan artikel yang sudah diterbitkannya adalah Islamizing Indonesia, The Rise of Jamaah Tarbiyah and Prosperous Justice Party, dan Kurdi, Bangsa Besar dan Permajuan Langka, dan sebagainya. Kepada Bapak yang saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih moderator Z yang telah mengantarkan diskusi ini. Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada PSKP yang mengundang saya untuk diskusi dalam webinar ini. Terima kasih Pak Efriza sebagai Direktur PSKP. Kemudian Bu Dina Sulaiman, bagaimana Bu kabarnya? Ketemu lagi kita. Ya, alhamdulillah Pak Yan. Ya, Senang bisa ketemu lagi. Ya, baik. Dan tentu para peserta semuanya, ya saya diminta untuk menjelaskan lebih banyak kepada background masa lalu ya, yang nanti mungkin bisa menjadi pengantar dalam diskusi yang sehingga kita punya pemahaman ya seperti apa ya konflik masa lalu, kemudian tentu nanti dilanjutkan oleh Bu Dina Sulaiman ya pada sisi yang mungkin lebih pada kaitannya dengan peace talk itu sendiri. Nah, mungkin bisa ada yang mau bantu untuk share atau bagaimana ini dari? Iya Pak Yan, ini akan dibantu share screen. Oke, iya, baik. Ya, jadi saya akan memulai ya dari memang konflik ini sangat panjang ya di Afghanistan dan sekarang baru ada titik temu untuk peace talk ya masa depan Afghanistan. Nah, ya mungkin nanti bisa dilihat sih sebenarnya apa sih yang menarik dari Afghanistan begitu ya sehingga konflik berkepanjangan itu begitu hebatnya terjadi di sana hingga sampai sekarang masih berlangsung ya walaupun akan segera mengalami proses perdamaian. Nah, kalau saya melihat kemudian bahwa konflik ya internal itu dimulai ya sejak tahun 78 ya. Mungkin sebelum itu saya kira juga sudah ada, tapi juga ada bagian penting ya ketika ada gerilyawan anti komunis ya dan pemerintah komunis Afghanistan terjadi konflik yang mengakibatkan penggulingan pemerintahan hingga pada tahun 92. Nah, awal-awal konflik ini saya kira kemudian menarik untuk dilihat ya. Nah, pada April 78 terjadi penggulingan pemerintahan Presiden Muhammad Daud Khan ya, oleh perwira militer sayap kiri. Jadi pada era 78 mungkin kita juga bisa lihat di berbagai belahan dunia yang lain ketika banyak insurgensi, kudeta dan lain sebagainya yang melibatkan sayap militer kiri sosialis yang dipimpin oleh Nur Muhammad Taraki ya. Nah, kekuasaan kemudian dijalankan oleh dua kelompok politik ya, dua kelompok partai politik Marxis-Leninis. Yang pertama adalah Partai Rakyat yang disebut dengan FARC dan Partai Banner ya atau PACAM.
yang awalnya mereka berasal dari satu partai, yaitu Partai Demokratik Rakyat Afghanistan, tetapi kemudian mereka membentuk dua partai yang berbeda. Pas ketika terjadi penggulingan kekuasaan Presiden Muhammad Daud Khan, kemudian mereka bersatu. Nah, kemudian pemerintah baru ini ya sejak 78 itu menjalin hubungan dekat dengan Uni Soviet, melakukan pembersihan secara musuh-musuh politiknya ya secara kejam, semua oposisi, dan mulai melancarkan reformasi tanah dan sosial secara masif, dan pada akhirnya nanti berhadapan dengan kelompok-kelompok katakanlah Islam ya, atau masyarakat yang anti komunis ya, sehingga mulai terjadi semacam perlawanan. Nah, ada era yang kemudian dalam sejarah ada invasi Soviet ke Afghanistan, maka tentu juga dalam pandangan geopolitik ya, invasi Soviet itu juga harus dilihat ya, sejauh mana sebenarnya kepentingan Soviet di Afghanistan. Nah, pemberontakan dari berbagai suku ya, bentuk kelompok mujahidin melawan pemerintah. Jadi kemudian mulai ada gerakan-gerakan insurgensi ya, dari berbagai macam kelompok suku, karena kita ketahui bahwa kelompok yang ada di Afghanistan yang anti pemerintahan sosialis pada waktu itu memang dari berbagai macam kelompok ya, yang melawan pemerintah, sehingga terjadi konflik internal. Nah, terjadi juga konflik internal dalam pemerintahan yang tadi disebutkan bahwa pemerintah hasil KUP itu terdiri dari dua partai besar sebenarnya, yang awalnya satu yaitu Partai Rakyat dan Partai Banner. Nah, dua-duanya ini juga tidak bisa sejalan sebenarnya ketika dalam kekuasaan. Maka inilah yang salah satunya mendorong Soviet untuk menginvasi negara itu pada bulan 1979. Jadi ketika kemudian perlawanan dari rakyat anti komunis begitu kuat, ditambah kemudian rezim yang berkuasa juga mengalami friksi, maka pada saat itulah Soviet melakukan invasi. Ya, yang namanya invasi saya kira kemudian tidak langsung begitu saja, pasti juga melibatkan ya internal Afghanistan sendiri kan. Sebagian besar kan invasi banyak yang diundang begitu ya, walaupun tentu pasti ada kepentingan-kepentingan lain. Nah, sekitar 30.000 tentara dikirimkan dan pada akhirnya menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Habibullah Amin dari Partai Rakyat. Dari Partai Rakyat ya, tadi ada Partai Rakyat dan kemudian satunya Partai Banner. Nah, tujuan invasi adalah untuk menopang negara sekutu mereka ya, yang baru namun mengalami kegoyahan, yang sekarang kemudian dipimpin oleh Bapak Karmal dari partai. Selanjutnya kekuasaan diserahkan kepada Partai Banner. Nah, perlawanan dari kelompok mujahidin terus menguat ya, sementara tentara pemerintah tidak mampu membendung pemberontakan setelah terjadi disersi massal. Pada awalnya kemudian rezim yang berkuasa mengandalkan ya pada tentara pemerintah, tapi ada disersi massal ya yang terjadi, kemudian berbalik ya kondisinya. Nah, pada saat itu juga, kita mulai melihat ternyata ada aktor lain begitu ya. Jadi awalnya kekuasaan Uni Soviet mempengaruhi, nah kemudian mulai mengundang keterlibatan Amerika. Nah, sekitar 100.000 tentara Soviet telah menguasai kota-kota besar ya. Jadi dalam kondisi yang saya kira tadi ya, kondisi penguasa yang mulai mengalami pelemahan karena banyaknya disersi massal dari tentara pemerintah, maka kemudian Soviet menambah pasukannya ya sekitar 100.000, kemudian menguasai kota-kota besar. Nah, kemudian kelompok mujahidin berpindah ke desa-desa, ke wilayah-wilayah pinggiran di kampung-kampung. Pasukan Soviet mencoba menumpas pemberontakan dengan melakukan serangan udara di kampung-kampung. Nah, pada saat itu akibatnya memang tahun 82 itu mulai banyak ya rakyat dari Afghanistan yang mulai keluar Afghanistan untuk mencari asilum ya, untuk
mencari suaka ya ke negara-negara tetangga ya. 2,8 juta pergi ke Pakistan dan ada sekitar 1,5 juta lainnya melarikan diri ke Iran. Jadi kondisinya pada waktu itu sudah sedemikian rupa. Nah, pada para mujahidin akhirnya mampu mengimbangi kekuatan udara Soviet ya, yang membombardir mereka di kampung-kampung. Karena apa? Ya karena mereka kemudian ternyata dilengkapi oleh rudal anti pesawat dan itu dipasok oleh Amerika. Nah disinilah kemudian Amerika mulai masuk ya dalam konflik di Afghanistan ya pada tahun ya sekitar tahun 1980-an ya. Nah pada hakikatnya sebenarnya nanti yang bisa kita lihat bahwa ya kelompok mujahidin itu secara politik memang juga terpecah dan terbagi dalam kelompok yang beraneka ragam yang tidak juga bisa terkoordinasi ya dalam satu kekuatan gitu ya. Tetapi kemudian bisa mengalami penguatan ya karena mendapatkan ya, bantuan pelatihan ya persenjataan yang dikirim oleh AS dan negara-negara Arab lainnya ya melalui Pakistan. Nah itu tentu dalam sejarahnya nanti kita melihat banyak relawan-relawan dari berbagai dunia yang nantinya dikenal dengan Arab Afghanistan yang bergabung dengan pemberontak kelompok perlawanan ya yang ada di Afghanistan ya pada waktu itu, sehingga mulai nanti didatangkan berbagai relawan dari dunia Arab yang lainnya tentu atas bantuan Amerika dan negara-negara Arab lainnya guna untuk mengusir keberadaan Uni Soviet. Nah pada akhir 80-an ini nampaknya menandai suatu kehancuran Uni Soviet karena sekitar 15.000 pasukannya tewas dan banyak lagi yang terluka. Nah, pada tahun 88 kemudian terjadi perundingan antara Amerika Serikat, Pakistan, Afghanistan dan Uni Soviet yang menandatangani perjanjian yang pada intinya mengharuskan Soviet menarik mundur pasukannya dari Afghanistan. April 92, berbagai kelompok perlawanan pemberontakan menyerbu ibu kota Kabul dan menggulingkan ya, Presiden Najibullah yang pro terhadap Soviet yang pada waktu itu dia menggantikan Presiden Karmal ya, pada yang berasal dari Partai Banner ya. Nah, 92 Soviet kemudian mulai menarik diri dari Afghanistan dan di dunia Timur Tengah, kawasan Timur Tengah sebenarnya era-era ini juga menandakan juga kehancuran Uni Soviet yang berakhirnya juga perang dingin ya. Jadi memang kondisinya juga sangat berkaitan juga nantinya dengan runtuhnya Uni Soviet secara umum. Nah, tahun 92 artinya Amerika Serikat sudah mulai masuk yang membackup rezim yang berkuasa setelah berhasil menjatuhkan rezim yang pro terhadap Uni Soviet. Nah, apakah setelah itu kemudian konfliknya selesai? Tentu tidak ya. Karena sebuah pemerintahan transisi yang disponsori oleh berbagai macam faksi dari kelompok perlawanan kemudian memproklamasikan sebuah Republik Islam. Kita kenal nanti ada Presiden Burhanuddin Rabbani, pemimpin Jam'iyah Al-Islami ya. Ketika masa transisi sudah hampir selesai ternyata menolak untuk meninggalkan jabatannya sesuai dengan pengaturan pembagian kekuasaan yang dicapai oleh pemerintah baru. Nah, kelompok mujahidin lainnya yang saya katakan tadi bahwa kelompok mujahidin itu banyak faksi, baik itu karena orientasi keagamaan atau juga karena suku-suku yang ada ya. Kelompok mujahidin dari Hizbul Islami yang dipimpin oleh Gulbuddin Hikmatyar kemudian mengepung Kabul ya dan mulai menyerbu kota dengan artileri dan roket. Nah, disinilah yang kemudian mulai semakin konfliknya juga semakin tidak bisa dikendalikan karena sudah mulai yang awalnya kelompok mujahidin itu satu,
kemudian pasca masa transisi yang dimonitor oleh Amerika Serikat, ya ternyata faksi-faksi itu tidak bisa bekerja sama dalam membentuk kekuasaan. Maka ya, ini terjadi saling perebutan kekuasaan. Akhirnya Gulbuddin Hikmatyar menghukum Kabul dan mulai menyerbu kota ya dengan senjata-senjata berat. Nah, dalam kondisi yang semacam itu nanti muncul ya bagaimana Taliban mulai berkuasa. Jadi sebuah kelompok Islam Puritan Taliban yang dipimpin oleh mantan komandan Mujahidin ya, Muhammad Omar muncul pada tahun 94 ya. Dan secara sistematis bisa menguasai negara, menduduki Kabul ya pada tahun 96. Jadi perpecahan di kalangan Mujahidin itu baik kelompok Burhanuddin Rabbani maupun juga Gulbuddin Hikmatyar ya, ditambah lagi dengan kelompok Mujahidin yang lain yang dipimpin oleh Muhammad Omar yang itu nantinya menjadi cikal bakal pemerintah atau kelompok Taliban ya, dan mampu untuk menguasai negara, menduduki Kabul ya, pada tahun 96. Jadi era transisi gagal, terjadi konflik perang sipil, dan setelah itu memunculkan penguasa baru ya dari kelompok Taliban. Nah, Taliban dibantu oleh ya yang sisa-sisa relawan ya Afghanistan Arab dari berbagai negara juga ya yang waktu itu ikut berjuang melawan Soviet ya, menguasai semua wilayah kecuali sebagian kecil dari Afghanistan Utara ya. Jadi Afghanistan Utara masih dikuasai oleh pasukan Mujahidin yang lain yang punya sebagai aliansi utara ya. Nah, daerah Afghanistan Utara ini saya kira juga daerah yang strategis ya. Ini wilayah yang dikabarkan juga kaya dengan sumber daya alam ya, mineral dan lain sebagainya. Nah, Afghanistan berkuasa menyisakan wilayah Afghanistan, Taliban berkuasa menyisakan wilayah Afghanistan Utara. Nah, tadi juga sudah disebut ya adanya serangan 11 2001 ya. Dan pasca itu Amerika meminta ya kepada Taliban agar bisa mengekstradisi menyerahkan Osama bin Laden, karena Osama bin Laden ditengarai bersembunyi di Afghanistan di bawah perlindungan Taliban. Tetapi Taliban menolak karena dianggap yaitu tadi bahwa mereka memiliki hubungan dekat dengan Taliban ya, terutama para pejuang Arab Afgan yang dulu berjuang melawan Uni Soviet ya, mengusir Uni Soviet. Nah, Taliban dianggap kemudian karena hubungannya dengan Osama bin Laden, tentu dia juga disinyalir punya pengaruh juga ya terhadap serangan ya, teroris ya, terhadap Amerika pada 11 September 2001 ya. Sejak itu maka kemudian pasukan khusus Amerika bersama dengan Amerika Serikat masuknya dengan aliansi utara yang memang kebetulan tidak dikuasai oleh Taliban ya, pihak Taliban. Nah, setelah itu melancarkan serangkaian operasi militer di Afghanistan dan pada akhirnya mampu untuk menggulingkan Taliban ya dari kekuasaan pada awal Desember 2001. Pada 2001 Taliban sudah dijatuhkan kekuasaannya dan wilayahnya sebagian besar telah bisa dibebaskan. Nah, ya pada era-era ini ke depan ya nantinya ya ketika Amerika sudah mulai masuk secara melakukan invasi, ada yang mengatakan bahwa ya Amerika juga tidak benar-benar mengalami kemenangan karena nampaknya bahwa dia kehilangan tentaranya sekitar 2.300, jumlah yang cukup besar, dan 17.000 terluka. Maka nanti pada waktu itu ketika Trump mulai masuk kan apa yang dia janjikan dalam kampanyenya adalah menarik ya pasukan
Amerika dari Afghanistan ya, yang dimulai sejak Obama. Tapi realitasnya kan sampai sekarang tidak, dan baru dalam perjanjian itu nanti akan disinggung. Nah, setelah periode pemerintahan transisi, ya, sebuah pemerintahan negara republik didirikan pada tahun 2004. Jadi mulai 2004 ya sudah dibentuk ya pemerintahan negara republik, tetapi tentu pemerintah baru ini yang didukung, ditopang oleh Amerika tidaklah mudah ya untuk bisa menguasai secara keseluruhan dan menegakkan otoritas negara, terutama ketika melawan pemberontakan Taliban ya, karena di beberapa daerah-daerah Taliban sangat kuat, hanya saja karena kemudian dibantu oleh Amerika, Taliban bisa dijatuhkan ya. Nah, mulai ada pemerintahan baru. Nah, pemerintahan baru itu ya yang pertama ya, kemudian ketika diadakan pemilu, Hamid Karzai terpilih ya secara demokratis pada tahun 2004 ya, dan kemudian 2009 diadakan lagi pemilu dan dia terpilih kedua kalinya. Nah, pada pemilu 2014 Ashraf Ghani terpilih sebagai presiden Afghanistan ya, dan hingga saat ini dibantu oleh dua wakil presiden, Amrullah Saleh dan Sarwar dan Magna. Walaupun 2014 nantinya juga ada perselisihan tentang pemilu ya, tetapi kemudian Ashraf Ghani bisa dimenangkan. Nah, dalam dekade terakhir politik Afghanistan, jadi sejak invasi Amerika ya pada tahun 2001, kemudian pembentukan pemerintahan transisi 2004, bahwa politik Afghanistan telah banyak dipengaruhi oleh negara-negara NATO, khususnya Amerika Serikat, guna memastikan proses demokratisasi di Afghanistan ya, tetapi nampaknya juga tidak kunjung selesai karena adanya ya pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok dari Taliban. Nah, ini saya kira kemudian menjadi bagian penting ya dari sebuah itu. Di samping adanya friksi faksi internal, ternyata juga kepentingan aktor-aktor luar ya, baik itu Uni Soviet maupun juga Amerika, sangat menentukan terhadap konflik yang ada di wilayah ini ya, termasuk nanti Pakistan ya, negara-negara tetangga yang berkepentingan terhadap wilayah Afghanistan. Nah, tentu kemudian Afghanistan adalah wilayah yang menarik ya untuk dilihat. Mungkin nanti Bu Rina bisa menjelaskan secara geopolitik ya seperti apa, sehingga Afghanistan itu ya, kalau kita lihat saat ini sebenarnya Afghanistan itu adalah wilayah atau negara yang bisa dianggap ya terkaya di dunia dari sisi kekayaan mineral yang ada di dalamnya. Tetapi justru dalam waktu yang sangat lama terjebak di dalam konflik-konflik berkepanjangan yang pada akhirnya menimbulkan banyak kemiskinan, pendidikan tidak terurus ya, kekerasan terhadap wanita, minoritas dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira kemudian ada ya statement yang mengatakan bahwa ya Afghanistan sebagai negara kaya, tetapi kemudian dia mendapatkan semacam kutukan ya dari kekayaan alam itu. Nah, bentuk-bentuk kutukan itu mungkin nanti bisa dielaborasi lebih lanjut seperti apa. Tetapi pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa dalam sejarahnya memang Afghanistan itu konfliknya tidak pernah lepas ya dari kepentingan dari aktor-aktor di luar Afghanistan. Ditambah lagi kemudian memang faksi-faksi, kelompok-kelompok ya, baik mewakili suku maupun kelompok keagamaan juga tidak bisa segera atau menemukan ya titik temu di dalam membangun Afghanistan. Ya, apakah ini kemudian
kondisi semacam ini terjadi secara natural, alami, tentu juga harus kita lihat ya. Dan hal lain juga ya yang bisa dilihat ya, dari realitas itu, Afghanistan ini dengan kekayaan alam ternyata juga sebagai penghasil opium terbesar di dunia. Nah, saya kira itu peralihan dari ya, masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai penghasil opium itu di era kolonial, itu saya kira juga butuh proses yang panjang ya, sehingga terjadi ya sebuah realitas begitu ya, konflik yang berkepanjangan, kemudian ditambah lagi dengan persoalan opium dan lain sebagainya untuk menghasilkan pertanian yang bisa menghasilkan uang secara cash ya, dalam kondisi perang yang berkepanjangan ini. Tentu ini juga saya kira menarik untuk dilihat ya, ditambah dengan kemudian realitas ya, apa sebenarnya yang menarik ya dari Afghanistan. Nah, saya kira itu ya sebagai pengantar sejarah. Mungkin tentu ada banyak segmen-segmen sejarah sebelumnya, tetapi pada hakikatnya, pada intinya kemudian pembabakan sejarah itu menjadi penting ya di era-era krusial, terutama tadi itu ya berkaitan dengan ya mulainya ada konflik ya, perebutan kekuasaan, ideologi sosialis ya, kemudian nanti ada Soviet masuk ya, setelah itu Amerika ikut masuk ya, dan berbagai macam kepentingan. Dan pada hakikatnya hingga saat ini kita lihat bahwa konflik itu berjalan sangat lama dan telah menghancurkan Afghanistan dalam berbagai macam sisi yang menjadi kontradiksi dari kondisi sebenarnya Afghanistan yang harusnya menjanjikan berbagai macam tentu masa depan yang lebih baik ya, dengan kondisi alam yang dimiliki. Tapi yang terjadi adalah saya kira sebaliknya. Maka kemudian nantinya Pistov itu menjadi menarik untuk dilihat ke depan akan seperti apa. Oke, saya kira itu sebagai pengantar dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator ya. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yon atas pemaparan materinya yang menarik. Dari situ saya bisa melihat bahwa sejarah Taliban ini ada karena ada invasi oleh Uni Soviet ke Afghanistan, kemudian dicampur juga dengan aktor Amerika Serikat, dan dari Mujahidin ini menjadi Taliban yang pemimpinnya juga sama merupakan mantan komando dari Mujahidin. Dan Afghanistan ini juga sebenarnya negara yang kaya dengan sumber alam, tetapi masih banyak isu-isu yang membuat negara menjadi tidak stabil. Kalau gitu lanjut saja ke pembicara kedua kita, yaitu Ibu Dina. Beliau merupakan lulusan S3 Hubungan Internasional di Universitas Pajajaran. Beliau juga sempat menjadi jurnalis di Islamic Republic of Iran Broadcasting, dan saat ini beliau merupakan pengamat geopolitik dan pendiri dari Indonesian Center for Middle East Studies. Bu Dina juga aktif dalam memberikan materi di webinar serta menulis di media cetak dan media online. Beberapa judul buku yang sudah diterbitkan adalah A Note from Tehran, Obama Revealed, dan sebagainya. Kepada Ibu Dina, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama tentu saja saya ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan dari PSKP kepada Pak Direktur, Pak Efriza, terima kasih, salam kenal. Terus kepada teman-teman semuanya, Ayu, Zizi, dan semua hadirin, senang bisa ketemu di sini. Saya minta tolong ditampilkan ya ini PowerPoint. Ya, dalam TOR saya diminta bicara soal dinamika geopolitik, Pistov, dan perdamaian Afghanistan pasca Pistov 2020. Salah nulis. Ya, silakan slide selanjutnya.
Seperti biasa kalau kita bicara soal geopolitik, kita tentu perlu lihat dulu geografinya ya, letak dari negara-negara yang berada di kawasan seputar objek yang kita bicarakan. Kita sekarang membicarakan Afghanistan, kita lihat Afghanistan itu letaknya berbatasan dengan Iran, Pakistan, juga ada wilayah yang dekat dengan Cina, kemudian ada Turkmenistan dan lain-lain. Nah, ya slide selanjutnya, posisi ini sangat berpengaruh pada siapa sih aktor-aktor yang berperan di kawasan, yang berperan dalam konflik yang sudah berlangsung sangat lama ini, hampir 20 tahun ya, kalau kita hitung sejak 2001, sejak Amerika menginvasi Afghanistan. Yang aktor pertama tentu saja Amerika Serikat, yang kedua Pakistan, yang ketiga saya akan membahas soal kepentingan China di sini, yang keempat juga Iran. Kemudian yang terakhir, kalau masih ada waktunya, saya akan bahas tentang peran Indonesia. Nah, ya next. Sekarang kita lihat dulu Amerika ya. Amerika di masa Trump ini akhirnya memutuskan untuk menandatangani perjanjian damai dengan Taliban, ya. Jadi antara sebuah negara, jadi ini perjanjian yang unik dari sisi ini negara versus non negara gitu ya. Nah, alasan yang disampaikan oleh Trump adalah dalam salah satu pernyataannya dia bilang bahwa tentara Amerika itu udah sangat banyak membunuh para militan di Afghanistan, sudah ribuan, dan sekarang sudah tiba waktunya pihak lain yang melakukannya. Dan pihak lain itu adalah Taliban. Artinya dalam pandangan Trump yang bisa melawan ISIS, ya, karena kan alasannya Amerika menyerang Afghanistan kan katanya ada ISIS gitu ya, atau yang, dan tentu saja juga Taliban juga tetap melakukan aksi-aksi kekerasan. Nah, menurut Trump ya yang melakukan, yang bisa menghentikan semua itu ya Taliban sendiri. Gitu. Nah, tapi juga ada pengamat, cukup banyak pengamat juga yang menyatakan bahwa kesediaan Amerika untuk menarik mundur, kemudian menandatangani perjanjian damai ini adalah upaya untuk menyelamatkan muka gitu ya katanya. Kenapa? Karena Amerika itu sudah sangat banyak mengeluarkan dana dan ini dikritik juga di dalam negeri tentu saja karena uang pajak rakyat dipakai untuk perang gitu. Nah juga Trump juga mau ini kan mau menghadapi pemilu, ini juga dipandang sebagai salah satu strategi Trump untuk menarik dukungan di dalam negeri. Jadi ini bisa jadi salah satu jualan dia dalam kampanye bahwa dia berhasil menandatangani atau menciptakan perdamaian di Afghanistan, dia bisa menarik mundur tentara Amerika, dan sebagaimana janjinya di kampanye yang periode lalu, dia akan menjanjikan untuk menghentikan perang dan lebih fokus pada ekonomi dalam negeri. Ya, next. Kita lihat isi perjanjian Amerika dan Taliban itu intinya adalah pertukaran tahanan Taliban dan pemerintah Afghanistan. Yang kedua, Taliban berjanji tidak mendukung Al-Qaeda, ya. Kemudian apa itu namanya? Taliban juga bersedia mengikuti intra-Afghanistan peace talk atau dialog. Nah, ada hal menarik dari ini, dari teks perjanjiannya itu. Misalnya kita lihat di part 2-nya itu, kalimatnya seperti ini. The Islamic Emirate of Afghanistan, which is not recognized by the United States as a state and is known as Taliban, dan seterusnya, gitu ya. Jadi Amerika tidak mengakui Afghanistan sebagai state. Maksudnya Islamic Emirate of Afghanistan itu tidak diakui oleh Amerika, gitu kan. Amerika tetap pakai Taliban, kata Taliban, tapi kan pihak Taliban dia inginnya tetap ada kalimat atau penggunaan istilah Islamic Emirate of Afghanistan.
Dan isi perjanjiannya itu hampir semuanya adalah kepentingan Amerika. Jadi misalnya Taliban berjanji tidak mengizinkan organisasi manapun yang mengancam Amerika. Taliban berjanji untuk tidak menggunakan tanah Afghanistan bagi pihak-pihak yang mengancam Amerika. Jadi tidak rakyat Afghanistan sendiri tidak masuk dalam perjanjian ini, gitu kan. Nah, kemudian juga ada kalimat bahwa yang mengancam Amerika tadi belum selesai sebenarnya, dan its allies, dan sekutunya. Karena pertanyaannya, bukankah pemerintah Afghanistan yang pemerintah Republik ya, pemerintah Afghanistan sekarang itu kan sekutunya Amerika gitu kan. Jadi seharusnya Taliban ketika menandatangani perjanjian ini tidak lagi melanjutkan aksi-aksi bom yang menyerang tentara nasional Afghanistan atau pihak-pihak yang identik dengan pemerintah Afghanistan, tapi itu tetap dilakukan. Nah, kemudian juga masih ada pertanyaan lain bahwa loh ini apakah yang melakukan kekerasan di Afghanistan hanya Taliban? Tidak. Ada satu faksi lagi yang sebenarnya juga sangat berbahaya, yaitu milisi-milisi yang justru didukung oleh CIA. Ya, next. Ya, ini yang sebelah kanan foto. Itu ada, saya kutip dari tulisan Emmons tahun 2019 ya, ini salah, tahun 2000, bukan 2009, mengutip Western Institute for International and Public Affairs. Mereka membuat sebuah working paper, itu menyatakan bahwa perdamaian yang tahan lama, yang berusia panjang itu, kalau tidak memasukkan kelompok-kelompok milisi yang yang didanai oleh CIA, yang didukung oleh CIA, itu prospeknya sangat kecil. Artinya perdamaian apapun kalau yang dihadap-hadapkan hanya Taliban versus Amerika versus pemerintah Afghanistan, nah itu nggak cukup gitu. Harus ada aktor lain yang sangat berbahaya yang juga harusnya dilucuti, ya. Dan ini ternyata disponsori oleh CIA. Nah, di gambar foto itu saya ambil dari Al Jazeera, screenshot. Tahun 2019 aja itu Amerika Serikat sendiri menjatuhkan 7.423 bom di Afghanistan. Bahkan ada satu bom itu bom nuklir. Istilahnya itu mother of all bombs gitu ya. Yang ini kan korbannya adalah rakyat Afghanistan sendiri gitu ya, rakyat sipil gitu kan. Nah, ini memunculkan pertanyaan juga, kenapa yang tidak boleh melakukan kekerasan dan lain-lain hanya dibebankan di satu pihak, sementara Amerika itu juga pelaku kekerasan sejak 20 tahun yang lalu di Afghanistan. Ya, tahun 2019 itu 7.000 bom. Nah, tahun 2018 dan 2010 dan tahun-tahun sebelumnya, era Obama juga, itu juga ribuan bom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Afghanistan. Dan totalnya itu ada yang menyebut 100.000 tewas, ada yang menyebut 160.000 tewas warga Afghanistan ya. Akumulasi ya, jadi bukan hanya akibat bom Amerika tapi juga akibat peperangan. Tapi intinya perang Amerika di Afghanistan itu menimbulkan korban yang amat sangat banyak bagi rakyat Afghanistan. Tentu ini ada ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Afghanistan sendiri gitu kan. Kenapa kok Amerika justru sekarang seolah-olah menjadi bos ya, dia yang memediasi, dia yang menentukan, dia juga akhirnya Amerika berdua dengan Taliban bikin aturan sendiri, bikin perjanjian sendiri, dan di antara perjanjiannya itu apa? Pemerintah Afghanistan harus melepaskan 5.000 tawanan Taliban, padahal yang ditahan oleh pemerintah Afghanistan adalah orang-orang yang melakukan aksi-aksi pengeboman, aksi-aksi pembunuhan gitu kan.
dan itu dilakukan tanpa persetujuan pemerintah Afghanistan. Pemerintah Afghanistan harus terima saja, lepaskan 5.000 tahanan gitu kan, dan disebut sebagai ini syarat untuk melakukan dialog antar rakyat Afghanistan. Nah, tapi akhirnya dengan berbagai upaya diplomatik, akhirnya pemerintah Afghanistan bersedia memenuhi dan kemudian melepaskan ribuan tahanan Taliban. Jadi ribuan orang Taliban yang ditahan oleh pemerintah. Nah, kemudian kalau kita bicara soal Amerika, tentu muncul pertanyaan, apa sih yang dikejar sehingga Amerika bertahan hampir 20 tahun di Afghanistan dan menghabiskan uang sangat banyak. Nah, kalau kita lihat pakai perspektif ekonomi politik, kita akan bicara soal kemana uangnya mengalir, kan seperti itu. Nah, totally sepanjang 20 tahun ini saya baca di sebuah tulisan itu dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika itu 5 triliun dolar untuk membiayai perang Afghanistan. Dan tentu itu uang rakyat kan. Artinya uang yang seharusnya, uang pajak rakyat yang seharusnya untuk mensejahterakan rakyat akhirnya dipakai untuk perang. Nah, kemana dananya pergi? Yang 5 triliun itu ternyata perginya kepada perusahaan-perusahaan militer. Lockheed Martin misalnya kan, Bidcorp, terus perusahaan-perusahaan misalnya kayak Blackwater, nah itu. Nah, mereka ini mengambil keuntungan sangat besar selama perang ini, dan itu istilahnya industrial military complex ya, dan mereka kongkang-kingkong dengan Pentagon, dan yang memutuskan perang kan Pentagon. Nah, jadi ada kolusi antara perusahaan dan militer yang berkepentingan untuk memperpanjang perang. Ya, next. Selanjutnya. Nah, kalau kita lihat kepentingan Amerika Serikat, tadi sebenarnya sudah ini sih sejarah ya, tadi sudah dibahas juga oleh Pak Yon bagaimana Amerika berkepentingan mengusir Soviet waktu itu sehingga kemudian memberikan dukungan. Nah, ini saya tampilkan salah satu halaman buku yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Buku ini buku pelajaran sekolah anak-anak Afghanistan, dibuat oleh dengan dana USAID sebesar 51 juta dolar, dan yang membuat itu adalah Pusat Studi Afghanistan di Universitas Nebraska. Nah, buku ini disebarluaskan di kalangan anak-anak Afghanistan, juga kemudian di perbatasan Pakistan, di madrasah-madrasah itu sampai hari ini, dan Taliban juga pakai buku ini, gitu ya. Dan ini mengajarkan Islam dengan cara yang salah. Jadi misalnya yang disebut jihad itu ya membunuh komunis gitu, atau ketika bukunya atau misalnya pelajarannya matematika gitu, pelajaran matematika ya misalnya yang ditulis tentang soalnya itu misalnya gini, kalau ada 10 ateis, 5 dibunuh oleh 1 muslim, maka sisanya berapa ateis. Nah gitu, jadi menanamkan ideologi kekerasan sejak kecil kepada anak-anak di sana. Nah, inilah yang kemudian berpuluh-puluh tahun akhirnya menghasilkan generasi yang dikenalnya ya memang perang gitu ya. Ini yang membuat semakin sulit menyelesaikan konflik di negara ini. Tapi nanti di akhir mudah-mudahan cukup waktunya saya akan menjelaskan bagaimana inisiatif Indonesia itu sangat menarik dan perspektif ya untuk menangani masalah ini. Jadi di satu sisi ada pendidikan yang ditanamkan kepada anak-anak Afghanistan yang sekarang tentu sudah besar, sudah dewasa gitu kan, dan itu udah terdoktrin di dalam benak mereka, dan yang perlu dicatat adalah ternyata yang membiayai justru Amerika Serikat gitu kan. Ya, next. Nah, dan ini pun dukungan Amerika Serikat kepada gerakan jihad tanda kutip ya, karena saya meyakini jihad tidak seperti itu. Jadi jihad tanda kutip itu Amerika Serikat bekerja sama dengan Saudi dan Pakistan. Ini disampaikan sendiri oleh Hillary Clinton dalam pidatonya di depan Kongres. Dia mengatakan they invaded Afghanistan, mereka maksudnya Uni Soviet gitu ya, dan kami
pemerintah Amerika nggak mau kalau mereka itu berkuasa di sana. Akhirnya kami bekerja sama dengan IC Pakistan, ya, intelijen Pakistan, dan kemudian bekerja sama juga dengan Arab Saudi. Kalimatnya kan gitu, importing their Wahhabi brand of Islam. Maksudnya doktrin-doktrin kekerasannya itu dipakai untuk mendidik anak-anak di Afghanistan itu supaya bangkit apa ya, perlawanan terhadap Soviet gitu. Nah, ini kemudian yang akhirnya dan Hillary Clinton waktu itu juga menyatakan dalam pidato yang itu, dia mengatakan ya kita sekarang harus berhadapan dengan Al-Qaeda yang akhirnya berbalik ya, Taliban juga akhirnya berbalik melawan Amerika, ya itulah yang harus kita sudah menanam sesuatu, ya itu yang harus kita tuai. Hillary mengatakan demikian tahun 2009. Nah, kemudian bagi Pakistan sendiri, apa ya, masalah ini juga memunculkan problem yang sangat berat buat mereka. Pakistan jadi sangat tidak aman. Sejak 9/11 itu lebih dari 80.000 orang Pakistan yang tewas akibat perang melawan teror. Jadi karena Pakistan memang ada ya, jadi orang Al-Qaeda, Taliban yang bersembunyi di perbatasan Afghanistan dan Pakistan. Nah, Amerika Serikat itu membombardir Pakistan juga. Akibatnya 80.000 lebih, itu data 2 tahun yang lalu ya, itu orang-orang Pakistan tewas akibat bom yang dijatuhkan oleh Amerika. Artinya apa? Pakistan juga berkepentingan agar konflik ini segera selesai, tentu saja agar jadi Pakistannya aman, dia bisa menjalin kerjasama ekonomi dengan lebih baik lagi. Ya, slide selanjutnya. Sekarang Cina. Nah, Cina itu juga punya kepentingan besar di Afghanistan. Pertama, ada ambisi untuk membangun kembali jalur sutra, BRI ya. Nah, artinya membuat jalur ekonomi yang melintasi sangat banyak negara. Nah, kemudian Afghanistan ini, Cina ini juga berkepentingan untuk melawan gerakan East Turkestan Islamic Movement atau jihad tanda kutip lagi di Xinjiang. Nah, jadi yang dilakukan oleh China adalah malah juga mengundang Taliban juga gitu kan, karena China udah melihat prospek atau kemungkinan bahwa Taliban akan dimasukkan ke dalam pemerintahan Afghanistan, sehingga China kemudian alih-alih memerangi Taliban seperti yang dilakukan oleh Amerika, yang dilakukan China adalah mengundang Taliban untuk berdiskusi, berbincang. Nah, yang diminta oleh China adalah agar Taliban tidak memberikan dukungan kepada gerakan Turkestan ini, dan imbalannya China memberikan dukungan diplomatik agar Taliban dimasukkan atau digabungkan dalam pemerintahan baru Afghanistan. Nah, kepentingan lainnya tentu saja faktor ekonomi. Tadi sudah disebut oleh Pak Yon, Afghanistan itu kaya raya, dan China itu sekarang sudah banyak punya kontrak sebenarnya di Afghanistan. Sudah memenangkan banyak kontrak lah, ada memenangkan kontrak ladang minyak selama 25 tahun gitu kan, terus kontrak tembaga dan lain banyak lah, cuma belum bisa dilakukan karena masalah keamanan. Nah, jadi China juga berkepentingan agar Afghanistan damai, tidak ada perang lagi, supaya ekonominya, ambisi ekonominya bisa berjalan gitu kan. Nah, tapi ini juga yang membuat kita khawatir Amerika tidak sepenuh hati menarik pasukannya dari Afghanistan. Karena apa? Begitu Amerika keluar, yang dikhawatirkan atau yang diperkirakan banyak orang adalah China yang masuk gitu kan, terutama untuk memulai eksplorasi ekonominya di kawasan tersebut. Nah, China dan Iran juga kemudian sudah tanda tangan kerjasama ekonomi yang melibatkan Afghanistan. Nah, kemungkinan kalau Amerika keluar, ya China lah yang mendominasi. Nah, dan ini juga yang membuat kita khawatir bahwa Amerika tidak sepenuhnya akan
benar-benar melaksanakan pasukannya dari Afghanistan. Ya, seterusnya Iran sekarang ya. Iran juga berkepentingan. Kepentingan Iran apa sih di Afghanistan? Yang pertama, Iran itu ingin mengusir Amerika dari kawasan karena Iran selalu dalam pernyataan-pernyataan para petingginya sumber konflik atau sumber keributan di Timur Tengah itu Amerika. Jadi Amerika itu harus angkat kaki dari Timur Tengah. Yang diinginkan oleh Iran itu seperti itu. Dan kemudian Iran itu sangat sangat disulitkan oleh drug trafficking, penyeludupan opium atau narkoba atau ya obat-obatan yang itulah ya, obat bius gitu kan, narkotika. Nah, ini Iran juga merasa dia sendirian karena puluhan ribu sudah meninggal tentaranya untuk melawan mafia-mafia penyelundup narkotika ini. Padahal Iran itu sebenarnya pasang badan, kan sebenarnya cuma lewat aja ke Iran itu, mau masuk ke pasar Eropa, opium dari Afghanistan itu. Nah, seharusnya negara-negara lain juga bantu Iran. Ya, Iran mengatakan harusnya kami juga dibantu ini ngelawan mafia-mafia narkotika ini, tapi Iran sendirian saja melawan gitu kan, dan sehingga banyak pasukannya yang tewas. Nah, menurut Iran, kalau seandainya pemerintahan Afghanistan bisa terwujud, bisa dibangun ke pemerintahan yang solid, tentu masalah drug trafficking ini juga bisa akhirnya diatasi bersama antara Afghanistan dan Iran, dan juga kalau bisa melibatkan negara yang lain. Nah, kemudian Iran juga berkepentingan menjalin kerjasama ekonomi dengan Afghanistan, terutama sekarang ketika Iran diembargo, gitu kan. Nah, kemana Iran bisa mengekspor produk-produknya sekarang ini yang masih terus berlangsung ya ke Afghanistan. Produk Iran itu sangat banyak masuk ke Afghanistan. Nah, terus juga buat Afghanistan sendiri ini juga menguntungkan karena dia tidak terlalu bergantung lagi pada Pakistan. Kan wilayah Afghanistan itu tadi di peta ya itu kan landlocked ya, ada di tengah-tengah gitu. Jadi dia kalau mau lewat laut, mau ekspor lewat laut ya, kalau nggak lewat Pakistan ya lewat Iran dulu gitu. Nah, kalau bergantung satu-satunya ke Pakistan tentu tidak menguntungkan ya. Jadi harus ada alternatif. Nah, itu sebenarnya Afghanistan juga berkepentingan dengan kerjasama ekonomi ini. Nah, jadi kalau dari sisi ini ya yang dipilih oleh Iran adalah pemerintahan yang stabil. Karena itu juga Iran juga membuka peluang dan atau membuka dialog dengan Taliban juga, sama seperti yang dilakukan oleh China. Nah, kemudian ya next, mungkin yang banyak dipertanyakan orang, loh kok kenapa ya Taliban yang melakukan sangat banyak aksi-aksi teror itu malah malah diajak berunding gitu kan. Bahkan ketika Taliban Mullah Baradar, salah satu pimpinan Taliban datang ke Indonesia kan, juga banyak yang mempertanyakan, loh Indonesia kok malah bernegosiasi sama teroris gitu. Ada yang mempertanyakan seperti itu. Nah, kita perlu melihat bahwa Taliban ini de facto memang kekuatan yang yang memang mendominasi gitu ya. Hampir 50% wilayah di Afghanistan dikuasai oleh Taliban. Jadi ini memang dilema gitu. Tanpa melibatkan Taliban akan sulit dicapai perdamaian yang ajak, yang panjang gitu kan. Tapi juga seperti saya bilang tadi, ada lagi aktor lain yang harus juga dilucuti senjatanya, yaitu milisi-milisi yang didanai oleh CIA. Nah, sekarang ini sebenarnya problem ini kalau saya lihat ini dilema demokrasi ya. Negara-negara yang saat ini terlibat dalam proses perdamaian Afghanistan itu semuanya pakai paradigma demokrasi. Indonesia, Amerika, negara-negara yang lain, Jerman, itu kan inginnya apa? Pemerintahan yang ada di Afghanistan adalah pemerintahan yang demokratis. Nah, sementara Taliban itu ada kekuatan yang tidak mendukung demokrasi, gitu kan. Nah, jadi bagaimana sebenarnya seharusnya kekuatan demokrasi ketika menghadapi kekuatan anti demokrasi. Nah, ini pernah dibahas oleh Plotke tahun 2006. Ada 3 solusi yang ditawarkan. Pertama, toleransi politik, artinya ditoleran diterima gitu keberadaan yang kelompok-kelompok yang anti demokrasi ini gitu.
Tapi ini juga bukan solusi yang yang mudah, karena kalau diterima ya pastilah kelompok-kelompok yang anti demokrasi akan memaksakan gitu kan, memaksakan kehendaknya. Kemudian alternatif kedua represi. Represi artinya ya negara dengan kekuatan yang dimilikinya itu melawan kelompok-kelompok anti demokrasi ini melalui jalur hukum gitu kan. Tapi masalahnya negara Afghanistan atau pemerintah Afghanistan sekarang tidak cukup kuat gitu kan. Bahkan tentaranya juga tidak cukup kuat untuk bisa menegakkan hukum. Nah, sekarang sepertinya yang dipilih oleh negara-negara termasuk Indonesia dalam peace talk yang sudah terjadi adalah inkorporasi, yaitu opsi yang ketiga, yaitu mengundang kekuatan anti demokrasi untuk bergabung ya dalam proses-proses demokrasi. Tapi di saat yang sama idealnya ada pihak yang kuat gitu ya untuk bisa memaksa kekuatan anti demokrasi itu untuk mau terlibat dalam proses demokrasi. Nah, yang terjadi dalam dialog di September 2020 itu adalah sudah kelihatan langsung berbeda gitu ya. Di satu sisi pemerintah Afghanistan membawa wakil-wakil dari berbagai etnis dan mazhab gitu kan, dan juga perempuan juga diajak dalam delegasi, tapi di delegasi Taliban itu laki-laki semua gitu kan, tidak ada perempuan, dan bahkan memaksakan agar yang dijadikan parameter adalah Islam mazhab Hanafi. Padahal Islam sendiri ada banyak mazhab, gitu, tapi Taliban sudah mengatakan oh enggak, maunya yang itu. Nah itu udah sepertinya batu tantangan yang cukup besar untuk kelanjutan dari peace talk ini. Tapi apakah tidak ada kemungkinan, waktu saya 7 menit lagi ya, tapi apakah tidak ada kemungkinan yang bisa, masa sih nggak ada jalan keluar ya? Kalau saya melihat Indonesia itu punya tawaran atau perspektif yang sepertinya bisa menembus ini. Ya, slide selanjutnya, slide ke-12. Ya, Indonesia itu kan gaya Indonesia dalam mengupayakan peace building di negara-negara lain itu yang pertama memberikan dukungan. Jadi tidak seperti Amerika kan bossy ya, sebagai bos yang maksa-maksa. Kalau Indonesia enggak, memberikan dukungan, memberikan kenyamanan dulu, membangun kepercayaan gitu kan. Dan kedua yang ditawarkan oleh Indonesia adalah berbagi pengalaman, karena Indonesia pernah mengalami transisi gitu kan dari Presiden Soeharto dulu ke pemerintahan reformasi, itu kan transisi, dan alhamdulillah berjalan cukup baik, kita akhirnya bisa memiliki pemerintahan yang jauh lebih demokrasi dan seterusnya, dan itu experience itu yang ditawarkan kepada negara lain yang berkonflik termasuk Afghanistan. Nah, Indonesia bersama Qatar, Uzbekistan, Norwegia, dan Jerman itu bersama-sama mengawal proses perdamaian ini, dan perdamaian yang di Doha ini juga nggak lepas dari upaya diplomasi Indonesia. Yang menarik adalah yang dikedepankan oleh Indonesia adalah upaya para ulama. Ya, jadi ulama-ulama di Indonesia itu dipertemukan dengan ulama-ulama di Afghanistan untuk membicarakan secara teologis sebaiknya bagaimana sih mengelola negara gitu kan. Dan ulama-ulama kita dari Indonesia itu mengedepankan konsep Islam rahmatan lil alamin gitu kan. Dan ini menurut Indonesia ini upaya untuk melunakkan hati, ya istilahnya gitu ya, istilahnya dari saya sih, ya intinya supaya pihak yang tadi yang sudah saya kutip, pokoknya harus ini, nah itu tuh mudah-mudahan melalui diskusi yang selevel ya sesama ulama itu bisa ada perubahan gitu. Nah kemudian poin kedua yang ditekankan oleh Indonesia, oleh Kementerian Luar Negeri dalam upaya dialog perdamaian Afghanistan ini adalah pentingnya peran perempuan. Nah, ini juga menarik. Jadi menurut Ibu Menlu, kalau perempuan tidak dilibatkan, itu sulit akan terjadi perdamaian yang berumur panjang. Jadi Indonesia mendorong agar perempuan
libatkan. Ya, slide terakhir. Ya, kalau menurut saya upaya perspektif Indonesia ini sangat memberikan harapan, terutama kalau kita pakai konstruktivis ya, kalau kita pakai perspektif konstruktivis. Kalau pakai realis itu sulit ya. Jadi kalau pakai realis kan cenderung masing-masing mempertahankan kepentingannya sendiri kan gitu ya kalau kita menganalisis dengan realis. Tapi kalau konstruktivis kita percaya bahwa perdamaian itu bisa dikonstruk gitu. Nah, ini saya kasih di sini kutipan yang menarik sekali dari salah satu delegasi Afghanistan yang hadir di Doha, namanya Jamila Afghani. Dia mengatakan gini, dalam sebuah pertemuan dengan orang-orang Taliban itu, saya menyampaikan betapa sedihnya kami kaum perempuan ketika anak-anak kami meninggal gitu kan. Saya menyampaikan pesan dari ibu-ibu Afghanistan, bertanya kepada Anda, salah kami itu apa gitu. Kenapa kok kami dibunuh? Kenapa anak-anak kami dibunuh? Nah, menurut Jamila di pertemuan itu hampir semua orang menangis. Jadi saking sedihnya ini loh Afghanistan tuh kayak gini gitu negara kita. Nah, itu intinya seperti itu. Dan kemudian salah satu wakil dari Taliban itu berkata kepada Jamila, wahai saudaraku, kami juga menangis dalam hati gitu. Nah, Jamila menjawab, demi Tuhan, demi kemanusiaan, jangan menangis, tapi berhentilah bertarung, berhentilah berperang. Nah, menurut Jamila, ada videonya Anda cek Google lah ya, cari FIWILFP Afghanistan Jamila Afghani gitu ya. Nah, menurut Jamila, dia melihat bahwa Taliban yang dia temui di Doha itu berubah, ada perubahan gitu ya. Menurut dia, oh ini mungkin karena mereka ini sudah menerima pendidikan soal negosiasi gitu. Artinya meskipun kelihatan tapi kata Jamila, tapi di lapangan beda lagi gitu ya, di Afghanistan beda lagi gitu. Tapi intinya kan bisa berubah dengan pendidikan gitu. Upaya-upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia antara lain pertemuan para ulama itu ada kemungkinan untuk mengubah posisi yang tadinya keras, harus ini pokoknya ini itu bisa bergeser untuk mencari jalan tengah bagi perdamaian di Afghanistan. Mungkin itu saja pas 35 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina atas penjelasan materinya. Dari pemaparan materi itu saya bisa melihat bahwa perjanjian Amerika dengan Taliban ini disebutkan bahwa Amerika ini tidak menganggap Afghanistan sebagai negara dan disamakan juga dengan Taliban. Dan AS juga. Oh, bukan gitu, Dek. Bukan gitu. Taliban itu kan menamakan negaranya Islamic Emirate of Afghanistan. Ya. Nah, itu oleh Amerika tidak dianggap sebagai state. Gitu. Ya, saya mohon maaf ya, Bu. Dengan begitu, ketika AS tidak begitu mendukung Afghanistan, di sisi lain peranan Cina dan juga Iran, ini mereka justru membangun kerjasama ekonomi bersama Afghanistan. Kemudian dengan cara menghadapi kekuatan demokrasi ini terhadap kekuatan anti demokrasi adalah dengan toleransi politik, represi, dan inkorporasi. Karena kedua pembicara sudah memaparkan materinya, kita sekarang akan masuk ke sesi tanya-jawab. Saya ingatkan kepada peserta yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Untuk pertanyaan pertama ini ada dari Kak Agustinus. Dia berkata, apa peranan Indonesia dalam proses perdamaian? Ini kan sudah dijelaskan oleh Bu Dina, yaitu dengan memberikan dukungan, berbagi pengalaman, dan juga ada upaya para ulama juga. Mungkin Bu Dina ada tambahan lagi atau Bapak Yon? Ya, Indonesia sangat berperan ya. Jadi dalam peace talk yang di agreement antara Amerika dan Taliban itu Indonesia hadir, gitu kan? Karena memang itu proses panjang yang juga sudah didukung Indonesia sebelum-sebelumnya. Bagaimana akhirnya Taliban mau tanda tangan, Amerika juga tanda tangan, itu kan Indonesia sangat terlibat ya. Karena misalnya tahun 2017 itu memang Presiden Afghanistan meminta langsung kepada Pak Jokowi agar membantu gitu. Terus dan selanjutnya lebih intensif lagi Indonesia melakukan pendekatan kepada aktor-aktor yang terlibat, dan kemudian yang di Doha ini intra-Afgan dialog ini juga Indonesia juga hadir. Ya, jadi besar sekali perannya karena memang Indonesia ini dianggap tidak berkepentingan dalam konflik ini.
Ya, karena Indonesia jadi lebih tulus gitu ya. Jadi dipercaya oleh pihak-pihak yang berkonflik. Bapak Yan, ada tambahan? Ya, saya kira dalam peace talk itu melibatkan semua elemen yang terlibat bertikai, terutama di dalam negeri menjadi penting ya. Di awal ketika keterlibatan Indonesia mengumpulkan ulama-ulama yang ada, pertemuan pertama kan missing dari kelompok Taliban ya. Nah, dari situ kan kemudian mulai ada pembicaraan secara serius untuk menghadirkan juga ulama-ulama Taliban, karena waktu itu Taliban belum bersedia untuk hadir ya. Nah, bisa saja kemudian lobby dan pendekatan Indonesia untuk meyakinkan pihak Taliban untuk terlibat di dalam negosiasi perjanjian ini, membuka mereka untuk mau melakukan perundingan ya, karena kan dalam perspektif Taliban pada waktu itu masih didominasi oleh kelompok pemerintah dan pro terhadap Amerika. Maka ketika Indonesia masuk dan mengajak mereka untuk berdamai, ya, maka dalam pertemuan berikutnya bahkan kan utusan mereka datang langsung ke Indonesia ya, untuk juga berkonsultasi dalam hal masa depan Afghanistan seperti apa. Jadi ketika semakin banyak pihak yang bertikai itu mau duduk bersama, ya saya kira kemudian ya masa depannya akan semakin bagus ya, untuk kita sama-sama menyadari tentang pentingnya membangun Afghanistan ke depan yang lebih baik ya. Saya kira itu ya. Di kolom chat ini udah ada beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya ini dari Najwa. Beliau bertanya, apa saja poin penting yang harus diakomodasikan oleh kedua pihak dalam perundingan damai agar dapat tercipta perdamaian yang aman. Mungkin dari Mbak Yan dulu. Ya, tadi sebagian saya kira sudah disampaikan oleh Bu Dina ya, bahwa aspek yang paling penting itu kan berkaitan dengan kepentingan Afghanistan. Kepentingan rakyat Afghanistan itu harus secara jelas didefinisikan sehingga mereka yang selama ini bertikai itu bisa mencari titik kesepahaman ya, tidak lagi mengandalkan tekanan dari luar dengan berbagai macam kepentingan. Maka kepentingan Afghanistan untuk bisa lebih lebih damai, memperkuat pendidikan ya, dan isu-isu yang lain yang itu mencerminkan sebuah rekonsiliasi ya bersama gitu ya, yang pada akhirnya kan bagaimana bisa mengakhiri konflik ini begitu ya, dengan pendekatan-pendekatan kemanusiaan itu, merefleksikan kondisi Afghanistan dan mencoba untuk membangun Afghanistan ke depan yang lebih baik. Itu saya kira menjadi pendorong ya bagi mereka untuk menyudahi konflik dan mau duduk bersama-sama ya guna memajukan Afghanistan ke depan. Saya kira ya, dan masa depan Afghanistan apabila mereka bisa berdamai, saya kira akan semakin baik ya, dengan kondisi realitas ya dari sumber daya alam yang mungkin belum banyak terjamah ya, tetapi menjadi ladang perebutan di mana-mana. Nah, itu saya kira fokus ya kepada kepentingan Afghanistan sendiri ya. Baik, dari Bu Dina mungkin apakah ada tambahan? Pertanyaannya tadi poin-poin yang dimasukkan dalam perjanjian gitu ya? Iya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yon, saya akan tambahkan sedikit. Intinya sih harus ada harus ada formula yang jelas pemerintahan Afghanistan setelah, kalau seandainya nanti mudah-mudahan bisa terjalin agreement gitu kan antara pemerintah Afghanistan dengan Taliban ya, dan aktor-aktor lain tentu saja seperti saya bilang tadi ada aktor lain yang juga harus disebut gitu ya, bukan dilibatkan tapi disebut dengan tujuan jadi gini, seandainya mereka tidak dihentikan gerakannya, sulit dicapai perdamaian.
Nah, itu adalah milisi-milisi yang didanai oleh CIA. Berarti di perjanjian itu juga harus ada dijelaskan bahwa milisi-milisi apapun tidak boleh lagi angkat senjata, tidak boleh lagi punya senjata. Yang boleh punya senjata adalah pemerintah, tentara pemerintah. Nah, itu. Kemudian juga harus ada formula yang jelas pemerintahannya seperti apa, sharing power-nya seperti apa, gitu kan. Kemudian juga yang penting dimasukkan adalah tentang hak-hak perempuan, ya, karena memang yang banyak menjadi kekhawatiran kaum perempuan Afghanistan adalah kalau Taliban dilibatkan lagi dalam pemerintahan, nanti kembali lagi ke masa sebelumnya ketika perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa burka dan lain-lain gitu ya. Nah itu jadi setelah pemerintahan Afghanistan terbentuk, setelah Taliban terguling kan sebagian perempuan sudah berhasil mendapatkan kebebasan dari sisi mereka bisa bekerja, belajar gitu. Meskipun di daerah-daerah yang dikuasai Taliban ya masih tetap mengalami hal yang menyedihkan. Artinya gini, Taliban juga harus mau melepaskan doktrinnya ya atau pemahamannya atau versi tafsirnya tentang perempuan, dan ini sangat mungkin dicapai apabila terus dilanjutkan dialog dengan ulama-ulama dari Indonesia seperti yang sudah berlangsung selama ini. Baik, terima kasih Pak, Bu. Berikutnya ini ada dari Kak Daniel. Beliau bertanya, kenapa negosiasi antara AS dan dengan Taliban baru dilakukan sekarang pada saat era Trump, bukan pada saat era Obama? Apakah AS sudah sadar bahwa ia tidak bisa melihat prospek perang di Afghanistan, atau karena Trump justru melakukan realignment untuk berperang di medan lain seperti Iran, Venezuela, atau China? Mungkin bisa dari Bu Dina? Sebenarnya pada masa Obama juga, Obamanya pernah berjanji juga kan, mau narik pasukan gitu kan. Kalau saya jadi presiden, perang akan dihentikan, ya seperti itu. Waktu Trump juga kampanye juga janjinya seperti itu gitu ya. Nah sekarang kenapa sekarang ya mungkin kondisi politik dalam negerinya gitu kan, Trump butuh sesuatu yang bisa dia apa istilahnya ya dia jual tanda kutip gitu ya sebagai keberhasilan dia di Timur Tengah, karena memang di Amerika Serikat sendiri rakyatnya juga sudah muak dengan perang gitu ya. Mereka merasakan bahwa dana APBN mereka itu, uang pajak yang mereka bayarkan ternyata habis untuk berperang di Timur Tengah. Jadi dengan menandatangani perjanjian ini, Trump berharap dia bisa kembali memenangkan pemilu. Kemudian juga sangat mungkin memang kondisi yang semakin berat hari ini gitu ya, terutama terakhir kan ada pesawatnya yang jatuh ya pada bulan Februari, dan itu misterius sekali. Menurut rumor itu ada direktur CIA untuk yang bertanggung jawab atas kematian Qasem Soleimani katanya ada di sana gitu ya. Ini kan kita tidak tahu kepastiannya seperti apa, tapi memang sangat mungkin situasinya semakin membahayakan buat Amerika Serikat sendiri, sehingga Trump memutuskan untuk segera menarik pasukannya. Meskipun saya sih tetap membuka kemungkinan ini hanya janji kosong belaka ya, karena industrial military complex di Amerika itu sangat kuat gitu ya. Kelompok-kelompok pro perang di Amerika itu sangat kuat dalam politik Amerika. Yaitu. Baik, terima kasih Bu. Dari Bapak Ian, apakah ada tambahan? Ya, jadi Trump itu ketika kampanye waktu itu kan sangat menyuarakan ya untuk mengakhiri keterlibatannya di kawasan Timur Tengah, yang berjanji menarik pasukan dari Afghanistan lebih drastis dibandingkan dengan lawan politiknya. Tetapi dalam perjalanannya ya ternyata juga tidak segera bisa dia realisasikan begitu ya, bahwa di
apa ya, disadari atau tidak, memang beberapa hal ya mereka mengakui bahwa Amerika itu belum sepenuhnya memenangkan peperangan. Itu yang jelas ya, karena dari korbannya yang cukup banyak yang terluka dan yang meninggal, artinya tidak sepenuhnya bisa mengakhiri peperangan ya, dengan kekuatan yang dimiliki. Maka tentu negosiasi itu dilakukan. Nah, dalam kondisi yang belum sepenuhnya menang itu dan segera menarik diri, saya kira itu adalah sesuatu hal yang sulit dilakukan ya. Tentu pasti Amerika ingin begitu menarik diri dalam kondisi kepala tegak ya, bahwa ada capaian yang sudah dilakukan. Nah, termasuk dengan mempercepat ya perjanjian damai ya, coba dilakukan di menjelang akhir masa jabatan Trump ya, sebelum pemilu, itu kan juga untuk menambah kredit terhadap Trump. Ada yang mengatakan bahwa ada beberapa kelompok yang mencoba untuk mengusulkan Trump untuk mendapatkan Nobel Prize ya, perdamaian. Bisa saja itu kemudian menjadi semacam ambisi dia begitu ya, bahwa dia telah menciptakan perdamaian di beberapa dengan tanda tangan perdamaian. Ada Abraham Code yang menyangkut masalah Palestina, walaupun tentu merugikan pihak Palestina, tapi kan dia mencoba untuk menunjukkan itu. Maka kemudian di Afghanistan juga dia lakukan semacam itu. Dan terakhir tentu kepentingan ekonomi yang harus kemudian di payback ya, bahwa investasi dan modal peperangan itu kan cukup besar ya. Tentu tidak begitu saja selesai ya, tapi juga harus ada kompensasi yang dilakukan. Saya kira kemudian sudah pada titik kesepakatan yang menyangkut masalah pembagian sumber kekayaan alam ke depannya seperti apa begitu ya, sehingga itu bisa segera kemudian ditarik dan dikurangi pelan-pelan dan akhirnya bisa meninggalkan Afghanistan. Jadi kalau itu sudah settle, saya kira juga berpengaruh juga terhadap settle-nya yang ada di kawasan Afghanistan. Jadi saya kira aspek ekonominya juga saya kira dengan prospek sumber daya alam yang begitu besar dan itu nilainya jauh berlipat-lipat dibandingkan dengan investasi Amerika dalam peperangan, dan itu bisa kembali, maka negosiasi semacam itu saya kira juga bisa menjadi relevan untuk bisa kita lihat ya. Ya, saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Yon. Berikutnya ini dari kakak yang sama, dari Kak Daniel. Pertanyaan kedua ini ditujukan kepada Ibu Dina Sulaiman. Bagaimana Taliban bisa berubah sikapnya dalam bernegosiasi di Doha, namun masih ada kemungkinan untuk melakukan serangan teroris di Kabul? Kenapa Amerika justru bernegosiasi dengan Taliban daripada kelompok lain yang lebih sekuler? Silakan Ibu, mungkin bisa langsung dijawab. Ya, sebenarnya sudah saya sampaikan panjang lebar tadi ya, karena memang de facto Taliban ini menguasai 50% wilayah di Afghanistan gitu kan. Nah, tanpa melibatkan Taliban dalam proses perdamaian, tentu ya Anda bayangkan misalnya ada 50 misalnya ada sebuah faksi yang menguasai 50% wilayah tidak dilibatkan, ya berarti yang damai siapa gitu kan. Karena yang berseterunya ini antara pemerintah Afghanistan yang sah, yang diakui secara internasional, dengan pemerintahan Taliban yang digulingkan oleh Amerika Serikat, dan kemudian mereka masih menguasai sebagian wilayah di Afghanistan, kan itu ininya problemnya. Nah, dalam proses negosiasi, dalam proses pembangunan perwujudan perdamaian, ya memang mau tidak mau mereka dilibatkan. Tadi sudah saya bilang, Indonesia pun juga memandang bahwa Taliban perlu dilibatkan, tapi dengan cara pendekatan antar ulama, karena memang Taliban ini adalah sebuah gerakan yang berbasis Islam versi mereka gitu, dan mereka sangat strict pada versi mereka sendiri. Nah,
Indonesia berharap dengan dialog antar ulama, dengan memperkenalkan pada Islam yang rahmatan lil alamin, itu bisa berubah. Karena yang namanya kalau kita pakai perspektif konstruktivis, kita percaya manusia bisa berubah, gitu ya. Nah, itu yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia melalui keikutsertaannya dalam Peace Talk ini ya seperti itu perspektifnya, gitu kan. Dan tadi saya juga sudah kutip pandangan salah satu delegasi perempuan Afghanistan di Doha, itu kan dia bilang kalau saya lihat mereka memang berubah. Nah, mereka ini adalah yang hadir di Doha kan, yang hadir di Doha ini ternyata sudah mengalami atau sudah menjalani pendidikan tentang peace building, tentang negosiasi. Nah, dia kan bisa berubah gitu. Nah, kemudian kalau Amerika Serikat sendiri, nah itu juga sebenarnya ya memang kepentingan Amerika perlu kita pertanyakan. Kenapa kok cuma Taliban yang diajak berdamai? Justru yang sejak awal saya pertanyakan gitu kan. Artinya kalau saya lihat memang Amerika tidak ya punya kepentingan. Jadi yang dia fokuskan bukan kepentingan rakyat, gitu, tapi kepentingan dia sendiri. Makanya dia isi perjanjiannya kan gitu. Taliban berjanji tidak mengizinkan orang atau kelompok untuk mengancam keselamatan Amerika. Amerika terus yang dijadikan fokus gitu kan. Ya itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Bu Dina. Dari Bapak Yon, apakah ada tambahan? Ya, saya kira hampir sama ya. Jadi perubahan elit Taliban saya kira perlu diapresiasi. Tinggal bagaimana kemudian itu tertransformasi ya di dalam gerakan-gerakan di level lokal dan grassroots begitu ya, sehingga apa yang kemudian menjadi refleksi dari pemimpin mereka di Doha, di internasional, kemudian bisa juga diselaraskan begitu ya dengan apa yang terjadi di grassroots, sehingga tidak menimbulkan kompleksitas lain ya pasca perdamaian. Dan itu mungkin ya menjadi tugas dari kelompok Taliban ya untuk bisa meyakinkan rakyat Afghanistan tentang adanya sebuah transformasi, perubahan orientasi yang mungkin lebih friendly ya kepada rakyat Afghanistan. Ya. Terima kasih Pak Yon. Berikutnya ini ada dari Muhammad. Beliau bertanya, apakah kita bisa mengatakan bahwa sudah saatnya NU atau organisasi Islam asli Indonesia seperti Muhammadiyah seyaknya menjadi gerakan transnasional yang membawa misi rahmatan lil alamin. Karena selama ini term gerakan transnasional Islam dikaitkan dengan beberapa kelompok fundamental dan ekstrim yang mengancam Islam moderat Indonesia. Mungkin bisa dari Bapak Yun? Ya, peran ormas besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam resolusi konflik saya kira menjadi sangat penting ya, karena biar bagaimanapun mereka kan mewakili ormas yang tidak hanya terbesar di Indonesia mungkin ya, di dunia ya, yang pada hakikatnya sebenarnya punya pengaruh yang cukup besar apabila itu kemudian bisa dilakukan, dipromosikan dengan baik ya, nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin ya. Walaupun dari NU dulu juga sudah ya, era sebelumnya seperti Pak Hasyim Muzadi yang juga sudah mencoba untuk melakukan penggalangan dengan mengumpulkan berbagai macam ulama dari internasional ya untuk secara rutin melakukan konferensi, kemudian mendorong perdamaian. Saya kira ini menjadi cikal bakal yang baik. Dari Muhammadiyah kan juga dengan organisasi perdamaian dunianya kan juga cukup berpengaruh, termasuk juga di perdamaian di Mindanao. Saya kira teman-teman Muhammadiyah juga banyak terlibat. Nah, dengan track record ini saya kira kedepannya ya menjadikan gerakan Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu lebih punya pengaruh di dunia internasional ya, di dunia Islam saya kira menjadi penting begitu ya untuk melihat bagaimana praktek keagamaan, bagaimana Islam rahmatan lil alamin dijalankan di Indonesia, dan backbone-nya adalah dua organisasi ini. Saya kira ya
memang harusnya bagian dari misi peace builder itu ya juga ya bisa diwakili oleh dua organisasi ini. Saya kira sudah waktunya memang untuk melakukan itu, dan itu sudah mulai ditunjukkan ya. Iya. Kalau dari Bu Dina, apakah ada tambahan, Bu? Ya, saya secara umum setuju. Memang perlu sangat semakin didorong ya keterlibatan Muhammadiyah dan NU dalam upaya-upaya damai. Dan memang untuk upaya damai di Afghanistan ini kita lihat memang yang sangat berperan itu yang sangat diharapkan perannya, dan kalau hasilnya juga lebih kemungkinan lebih berhasil gitu, itu adalah gerakan masyarakat sipil gitu. Jadi pendekatan dari hati gitu kan, kemudian juga persentuh ya. Jadi bagaimana mengubah pikiran orang gitu kan. Misalnya tadi saya mengutip Jamila Afghani, dia itu kan dari WIFLP ya, ini apa sih? Saya lupa lagi. Women International League for Peace and Freedom Afghanistan. Nah itu mereka aktif melakukan pendekatan kepada anak-anak muda, kepada masyarakat agar lebih menghormati perempuan, agar memahami bagaimana perempuan itu adalah bagian terpenting, yang penting dalam masyarakat yang harus dilibatkan dalam berbagai pengambilan keputusan. Nah ini kan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil yang perlu diperbanyak gitu ya. Jadi semakin banyak, berarti kan paradigma masyarakat juga akan berubah lambat laun. Nah itu yang diharapkan dari upaya peace building yang dimotori oleh masyarakat sipil. Baik, makasih Bu, makasih Pak. Di kolom chat ini masih belum ada pertanyaan lagi, jadi saya izin mau bertanya Bu sama Ibu sama Bapak. Apa sih yang membuat kelompok Taliban ini bisa melakukan peace talk dengan pemerintahan Afghanistan? Tapi kalau kita lihat dengan kelompok teroris yang lain seperti ISIS, mereka tidak bisa berdamai. Apa sih yang membedakan Taliban dengan kelompok teroris yang lainnya? Itu aja sih Bu. Bisa dari Bapak Yun mungkin? Ya, saya kira beda ya. Kalau Taliban itu kan satu punya pengalaman berkuasa sebelumnya, kemudian dia juga membangun basis ya masyarakat, gerakan organisasinya di Afghanistan, dan punya sejarah juga ya di Afghanistan begitu ya. Jadi secara organisasi tentu akan berbeda dengan ISIS ya. ISIS yang saya lihat bahwa dia tidak punya sebuah gerakan yang lama yang itu muncul pada fase-fase tertentu begitu ya, yang sering menimbulkan kecurigaan sebagai sebuah gerakan terorisme yang lahir, yang mengejutkan banyak orang gitu ya. Kemudian orang bertanya siapa kemudian dibalik gerakan itu. Nah, dalam kondisi seperti itu maka ya kalau saya melihat bahwa ya bisa berdamai dengan Taliban, tapi kan tentu tidak bisa berdamai dengan ISIS. ISIS walaupun klaim sebagai state, tetapi kan dia bukan sebuah Islamik sebuah negara begitu ya, dan lebih direpresentasikan sebagai gerakan teroris. Maka kemudian entitas Taliban dengan entitas ISIS saya kira kemudian berbeda ya. Sementara juga kalau ISIS kan lintas negara ya, kemudian Taliban dia fokus ya di Afghanistan dan punya pengaruh di Afghanistan ya. Saya kira ya itu tentu membedakan dua entitas ya, yang eksistensinya dan realitas di masyarakat juga saya kira agak berbeda kondisinya. Itu ya sih ya. Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Dari Bu Dina, apakah ada tambahan? Ya, Taliban ini kan lahir dari rakyat Afghanistan sendiri ya. Jadi ketika tadi udah diceritakan panjang lebar tuh sama Pak Iran bagaimana prosesnya, akhirnya Mujahidin berhasil mengusir Soviet gitu kan. Nah tapi kemudian setelah Soviet keluar, akhirnya mereka akhirnya
bertempur sendiri kan, suasana waktu itu sangat chaos beberapa tahun gitu. Nah, akhirnya muncullah orang-orang yang tadi di madrasah Taliban itu kan nanti orang yang belajar, pelajar gitu ya, talib pelajar. Nah, akhirnya mereka yaudah kayaknya apa ya perlu diambil alih nih urusannya ribut terus bahasanya gitu mungkin ya. Jadi akhirnya mereka yang ketika situasi sangat chaos mereka masuk mengambil kesempatan dan kemudian dengan cepat bisa menguasai wilayah-wilayah di Afghanistan dan kemudian mendirikan pemerintahan. Nah, problemnya adalah versi pemerintahan mereka mengklaim sebagai pemerintahan Islam, tapi versinya itu ya versi mereka sendiri gitu yang yang melakukan atau membenarkan aksi-aksi teror dalam arti misalnya pembunuhan yang pembunuhan yang semena-mena gitu kan. Nah, itu terus kemudian pengeboman. Nah, itu kan aksi teror gitu kan. Tapi kalau misalnya disamakan dengan ISIS tidak bisa karena rootnya beda. Tapi secara ideologi kan gitu, membenarkan pembunuhan terhadap yang dianggap kafir. Nah, itu kan masalahnya ideologinya sama gitu. Cuma dari sisi organisasi jelas berbeda, dari sisi kemunculannya. Terus juga kalau ISIS tadi juga sudah Pak Yun juga sudah bilang, ISIS itu kan dikumpulkan dari banyak negara, kemudian bikin kelompok dan menyerang ke banyak negara juga gitu ya. Jadi sementara Taliban ya fokus di Afghanistan sendiri. Terima kasih ya Bu atas jawabannya. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Kak Rikza. Melihat Pilstok ini, apakah justru ini menjadi strategi Trump untuk memenangkan kampanye pencalonannya dan menjadi sebuah usaha baru untuk mencegah pengaruh Cina di Afghanistan? Mungkin bisa dari Ibu Dina? Iya, seperti tadi juga sudah saya sampaikan, Pak Yon juga sudah bilang ini salah satu kemungkinan besarnya ini adalah upaya Trump karena sudah menjelang pemilu dan kalau masalah China, saya pikir justru situasinya begini, kalau benar Amerika menarik pasukannya gitu kan dari Afghanistan, kemungkinan besar yang masuk adalah China gitu kan. China dalam arti eksplorasi ekonominya tambah banyak, yang kontrak-kontraknya sudah dia pegang akan dilakukan gitu kan, terus kerjasama lebih erat lagi dengan Pakistan, dengan Iran dari sisi ekonomi. Nah, buat Amerika ini ancaman gitu kan. Amerika itu ingin mendominasi. Jadi ketika ada China aktor lain yang mau mendominasi di Afghanistan, buat Amerika ancaman. Jadi buat saya masih meragukan ya. Saya meragukan bahwa Amerika akan benar-benar menarik secara penuh pasukannya. Kemungkinan ini untuk pemilu saja. Terima kasih Bu. Apakah dari Bapak Yun ada tambahan? Ya, bahwa memang selalu Amerika kan memanfaatkan eksistensinya, pengaruhnya dunia internasional untuk kepentingan nasionalnya. Jadi kalau nggak ada kepentingan nasional, ya mereka tidak akan mau jauh-jauh ya sampai menempatkan tentara, membangun basis militer ya di negara-negara tertentu. Jadi selalu menimbang ya di dalam hal itu. Sampai kemudian sekarang ya bisa sejauh mana kemudian Trump bisa meyakinkan kepada publik ya bahwa yang dia lakukan itu ya untuk make US great again ya, artinya bahwa yang petualangan mereka di dunia internasional itu kan intinya memang untuk membangkitkan ekonominya Amerika, dan sejauh mana itu nanti bisa dijustifikasi dan bisa membawa dampak positif ya kepada Amerika dalam hal penguatan ekonominya kembali itu. Nah, saya kira selalu seperti itu, dan sekarang Cina mulai masuk. Nah, memang agak beda kalau Cina kan tidak concern dengan militer ya, dia concernnya dengan bisnis. Jadi dia memang ketika mengincar bisnis ya betul-betul kemudian dia gunakan untuk kepentingan ekonominya begitu ya, dan cenderung kadang tidak melihat tidak terpengaruh konflik yang ada di situ, maka dia bisa memenangkan bisnis yang ada di Afghanistan. Tentu sangat menarik ya, dengan salah satunya dengan potensi litium yang begitu besarnya itu kan juga sudah mulai
ada kesepakatan. Nah, itu saya kira agak berbeda ya dengan Amerika yang dalam hubungannya selalu melibatkan dan menghadirkan kekuatan militer ya, gitu ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Karena keterbatasan waktu, saya akan menyebutkan satu pertanyaan terakhir dan mohon juga untuk Bapak Ibu pembicara memberikan closing statement-nya setelah menjawab pertanyaannya. Pertanyaan terakhir ini dari Bapak Budi. Beliau bertanya, salah satu poin dalam kesepakatan antara AS dan Taliban adalah persetujuan AS untuk menarik semua pasukan dari Afghanistan dan mencabut sanksi terhadap Taliban dengan syarat Taliban tidak memberikan Al-Qaeda dan kelompok ekstremis lain beroperasi di wilayah yang dikuasai Taliban. Tidakkah langkah ini menjadi blunder karena akan semakin memperkuat eksistensi Taliban dan melemahkan legitimasi pemerintah Afghanistan yang sah dan diakui oleh masyarakat internasional? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Yon. Ya, memang kemudian keputusan itu tidak bisa sepenuhnya ya menguntungkan pihak tertentu ya. Memang ada hal-hal lain yang menjadi concern atau challenge ya. Salah satu yang disebutkan itu. Tapi kalau kemudian Taliban mulai mengubah strateginya, mengubah orientasinya ya, lebih mendengar kepada aspirasi rakyat di Afghanistan, kemudian bisa bersama-sama duduk dengan pemerintah yang sah, membangun koalisi permanen mungkin dengan kelompok-kelompok yang lain dengan berorientasi kepada menjadikan Afghanistan lebih damai. Kan prinsipnya kalau bisa menjaga perdamaian di Afghanistan, ya tidak ada konflik lagi, ya lebih ramah dan lain sebagainya. Saya kira perubahan itu adalah perubahan yang baik. Mudah-mudahan dari situ mulai ada prospek ya, progres ke depan. Nah, tentu agenda-agenda Amerika yang dititipkan di Taliban juga ya harus juga dicermati begitu ya, karena kan selalu saja ada titipan-titipan agenda dan nampaknya juga Amerika juga bisa menitipkan agendanya kepada siapapun selama itu mampu untuk menjamin ya kepentingannya tidak terganggu. Tapi ya itulah nanti challenge-nya adalah sejauh mana kepentingan rakyat Afghanistan secara umum diakomodasi di dalam peace talk itu ya bisa berjalan dengan baik ya. Baik, terima kasih Pak Yon. Dari Bu Dina, apakah ada tambahan? Ya tadi pertanyaannya apakah perjanjian itu dan dikaitkan sama Al-Qaeda ya. Jadi kalau dikaitkan dengan Al-Qaeda, kalau Al-Qaeda itu kan memang organisasi teror ya, dan itu sudah bukan tuduhan saja, tapi sudah masuk list organisasi teror gitu yang oleh PBB misalnya seperti itu kan. Nah, yang diminta oleh Amerika adalah Taliban tidak lagi memberikan perlindungan kepada Al-Qaeda. Jadi Taliban sama Al-Qaeda itu beda ya. Jadi bahwa ideologi mereka sampai batas-batas tertentu sama ya beda lagi. Tapi Taliban dan Al-Qaeda berbeda dan Amerika meminta Taliban tidak lagi memberikan perlindungan kepada Al-Qaeda atau kelompok-kelompok teror yang lain. Dari sisi ini ya oke, gitu kan. Kenapa kok ada kemungkinan Taliban memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok tersebut, kelompok-kelompok teror ya karena basis ideologinya memang sama gitu. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah mengapa Amerika menjalin perjanjian damainya dengan Taliban di situ. Nah, tapi juga tadi sudah saya jawab karena Amerika ya punya kepentingan itu tadi ya, punya kepentingan satu politik, balik lagi ya, politik dalam negerinya. Kemudian yang kedua, Amerika berpikir bahwa dengan perjanjian ini Taliban mau kan dikasih kompensasi kan, kompensasi apa nanti 5.000 pasukan kalian dilepas gitu. Dengan cara ini mereka mau datang ke Doha untuk bertemu dengan pemerintah Afghanistan. Nah, karena selama ini kan nggak mau. Sekarang dengan cara ini akhirnya mau. Jadi yang namanya resolusi konflik itu memang tidak bisa zero sum gitu ya.
Artinya selalu ada yang dilepas, ada yang diambil, ada yang geser ke kanan dikit, yang itu geser ke kiri dikit. Nah, memang itulah proses-proses negosiasi. Cuma saya menggarisbawahi bahwa Amerika ini bukan mediator yang adil. Amerika ini punya sangat banyak kepentingan dan punya jejak kejahatan yang sangat kejam di Afghanistan. Sehingga kita tidak bisa banyak berharap pada proses damai yang diatur oleh Amerika. Tapi kita lebih banyak berharap pada proses damai yang dimediasi oleh negara-negara yang memang tidak punya kepentingan, terutama misalnya kita, negara kita Indonesia, karena kita tulus membantu gitu kan. Nah, itu yang perlu digarisbawahi dalam masalah ini. Baik, terima kasih Bu Dina, Pak Yon telah menjawab pertanyaannya. Karena berakhirnya sesi tanya jawab ini dan juga sudah diberikannya closing statement, berakhir pula webinar pada hari ini. Kepada pembicara hari ini, Bu Dina dan Pak Yon, saya mewakili PSKP ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah hadir di webinar kami dan sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa dan sangat informatif. Saya juga ingin berterima kasih kepada peserta yang sudah hadir di webinar hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati pembicara maupun peserta. Kalau begitu, saya izin undur diri dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC Purbariksa. Saya persilakan. Baik, Mbak Zelia Yusuf, terima kasih banyak atas jalannya diskusi yang sangat lancar tadi. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa semoga dari webinar ini kita bisa melihat satu konflik tidak hanya dari satu perspektif saja, tapi kita bisa melihat dari berbagai lensa untuk menganalisis sesuatu. Baik itu dari analisis geopolitik, analisis kepentingan, ataupun analisis bagaimana sebenarnya konflik atau perdagangan itu diciptakan. Dan pada akhirnya, dari penyampaian Pak Yon dan Bu Dina tadi, kita bisa belajar bahwa menciptakan perdamaian ini sangatlah susah, dan untuk itu kenapa konflik itu harus terus kita analisis terlebih dahulu, agar kita bisa menentukan langkah-langkah apa selanjutnya bisa dipakai untuk menciptakan perdamaian itu. Akhir kata, terima kasih atas waktunya Pak Yon Mahmudi dan juga Bu Dina Yulianti. Semoga ke depan nanti bisa ada kolaborasi lagi di PSKP ya. Dengan ini berakhirlah webinar PSKP seri 16 ini, dan pada peserta jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah disediakan. Sampai akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak, Bu. Ya, sama-sama. Ya sudah, Bu Dina. Semuanya Ya, Pak Yon, makasih. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Sampai ketemu ya Pak. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yep. Oke Bu.